Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ولم نفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Para ulama, para masyayikh, asatidz, muallim, para orang tua saya, para ibu, seluruh jemaah yang saya hormati, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan yang lalu kita membaca surah Al-Hadid ayat 20 yang memberikan informasi tentang kehidupan di dunia ini, di mana Allah sampaikan bahwa hidup di dunia ini hanya sebatas permainan, perhiasan, dan saling berupaya untuk menyombongkan diri dan saling memperbanyak harta dan keturunan, sehingga dari uraiannya kehidupan di dunia seolah-olah tidak bermanfaat karena hanya sebatas permainan saja dan tempat untuk menyombongkan diri sekaligus hanya ingin memperkaya diri dan memperbanyak harta. Tetapi pada ayat yang lain Allah sampaikan hidup di dunia itu justru dasar dari segala nikmat yang akan Allah berikan kepada hamba. Kalau tidak pernah hidup di dunia, enggak bakal dia terima nikmat-nikmat lainnya. Jadi satu sisi kehidupan di dunia seolah-olah tak berguna, tapi di sisi lain kehidupan dunia ini justru menjadi fondasi untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih besar lagi ke depan. Bahkan afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menduga bahwa menciptakan kalian ini sia-sia? Kata Allah kan. Artinya kita hidup pasti ada gunanya, tidak mungkin sia-sia. Meskipun disampaikan kehidupan itu seolah-olah hanya permainan yang sia-sia, tetapi kita dihidupkan Allah tidak bertujuan untuk yang sia-sia, pasti ada gunanya. Lalu bagaimana agar kehidupan kita berguna? Tentu tidak menjadikan permainan itu sebagai tujuan utama. Permainan yang dimaksud itu banyak, apalagi di zaman sekarang. Ada permainan politik yang semakin didalami, semakin terbawa suasana. Sampai-sampai ada yang berupaya sikut-sikutan, pukul-pukulan, hantam-hantaman, bubarkan pengajian, macam-macam. Karena faktor ekonomi, faktor politik tadi terpengaruh dengan permainan politik terlalu dalam di ini. Sebenarnya bukan tidak boleh kita mengikuti permainan demi permainan dunia, karena memang kita tidak bisa lepas dari itu. Ada orang berpikir saya tak mau politik karena politik kotor, kata dia. Tapi ketika dia bergaul, dia
Dengan sendirinya dia sudah terjun di dunia politik. Kalau mau perihal pemerintah, perihal kebijakan dari pemerintah, dia perlu ikut nyambung atas kebijakan itu. Pada dasarnya dia tidak mau ikut ke dunia politik, tapi begitu dia bergaul, bersosial, tanpa dia sadari sudah ikut dengan perbedaan politik. Jadi agak susah kita memang benar-benar meninggalkan dunia ini, kehidupan dunia ini. Maka bagaimana kemudian sikap kita? Karena susah meninggalkan kehidupan dunia, maka tetaplah hidup di dunia, hanya saja orientasinya jelas, tujuannya jelas. Jangan melampaui batas. Tujuan jelas, jangan melampaui batas. Maksudnya begini, kita melakukan aktivitas hidup, tujuannya untuk meraih ridho Allah dan kehidupan akhirat. Kalau tujuannya jelas, tentu melakukan aktivitas itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak melampaui batas, tidak menabrak aturan, kan begitu jadinya. Nah, harusnya begitu. Harusnya kita menyesuaikan dengan aturan, normanya, etikanya, dan aturan yang telah ditetapkan dalam permainan politik tadi. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memprediksi pasti tidak semua manusia mampu menjalani aktivitas kehidupan ini sesuai aturannya. Ada banyak yang melampaui batas, ada banyak orang yang kemudian menyalahi aturan demi meraih keinginannya. Bahkan ada orang yang berupaya untuk merubah aturan itu sendiri menyesuaikan dengan kebutuhannya. Dirubah aturannya menyesuaikan kebutuhannya. Allah sudah tahu itu. Allah sudah memprediksi bahwa manusia ini suka melampaui batas, suka menabrak aturan, suka tidak mengikuti aturan. Makanya Allah sampaikan pada ayat berikutnya, jika seandainya dalam mengikuti permainan dari permainan dunia ini ternyata kita menabrak aturan yang menghasilkan banyak kesalahan dan dosa, maka fasilitas berikutnya Allah berikan adalah segera mendapatkan. Jadi berbicara persoalan politik misalnya politik Indonesia, kita ikut di situ boleh. Tapi begitu sudah berbicara melewati batas, sudah berkeinginan untuk melampaui batas, segeralah kita ampunan. Nah, itu maksud daripada ayat ini. Bagaimana Allah SWT sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu, pernah Bapak Ibu mendengarkan ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Pernah dengar belum? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau ayat ini beda lagi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Di surah lain sabiqu, di ayat ini sabiq. Apa bedanya? Kan begitu, Pak. Masa roti naik. Mau materi gara-gara roti kan? Jelas tuh suara dari ibu belakang. Jelas bukan? Kalau di ayat yang asing kan ada sabiqu. Anggap ayat apa?
Unjung bagi ayat puasa itu. Unjung deh. Oleh nama. Pernah itu dengar ayat puasa itu? Pernah ya? Imam biasanya baca itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Nah, ayat ini justru sabiqu. Apa bedanya? Sabiqu artinya segera kalian meminta ampun. Segera kalian meminta ampun. Segera itu kan artinya forward, cepat dia prosesnya untuk meminta ampun. Nah, sabiqu artinya berlomba-lomba ingin meminta ampun. Selain dari cepat, ada upaya untuk lebih cepat dibanding yang lain untuk mendapatkan ampunan Allah. Berlomba-lomba meminta ampun. Persoalannya sebenarnya yang terjadi bukan meminta ampunnya, bukan persoalan meraih ampunan Allah, tetapi sadar atau tidak bersalah kepada Allah. Itu sekarang banyak orang yang melampaui batas, menabrak aturan, tapi tidak bersalah, tidak merasa bersalah